Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andri Nugroho. Lalu ada rekan saya Esa Kurniawan Putra. Lalu satu lagi ada Siva Fadila Kansa. Di sini kami mengambil studi kasus, yaitu analisis sistem informasi pembayaran SPP di Sekolah Menengah Atas Mutiara Sandi Balenda. Untuk yang pertama adalah latar belakang. SMA Mutiara Sandi Balenda adalah sebuah lembaga pendidikan menengah atas yang memiliki jumlah siswa yang signifikan. Saat ini proses pembayaran SPP di sekolah ini masih dilakukan secara manual yang melibatkan administrasi yang kompleks dan memakan banyak waktu serta sumber daya. Dalam sistem pembayaran SPP yang tidak efisien, dapat terjadi keterlambatan dalam penagihan dan pelacakan pembayaran yang belum terbayar. Hal ini berpotensi mengganggu aliran kas sekolah, menghambat pengembangan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, serta mempengaruhi kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada siswa. Implementasi sistem informasi pembayaran SPP di SMA Mutiara Sandi Baleendah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses pembayaran, mengurangi kesalahan dan ketidakakuratan data, serta memberikan transparansi dan aksesibilitas yang lebih baik bagi siswa dan orang tua. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan inovasi dalam bidang sistem informasi, terdapat berbagai solusi yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki proses pembayaran SPP. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam analisis sistem informasi di SMA Mutiara Sandi Baleendah adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pengelolaan pelayanan pembayaran SPP di SMA Mutiara Baleendah. Mutiara Sandi Baleendah. Yang kedua, sistem pembayaran seperti apa yang digunakan untuk membayar SPP di SMA Mutiara Sandi Balenda. Yang ketiga, apakah suatu hambatan dalam proses pembayaran SPP dan di SMA Mutiara Sandi Balenda. Yang keempat, bagaimana pengelolaan data pembayaran di SMA Mutiara Sandi Balenda. Lalu yang kelima, apakah ada opsi pembayaran SPP secara angsuran atau cicilan? Lalu yang keenam, apakah ada kebijakan atau konsekuensi jika orang tua atau siswa tidak membayar SPP tepat waktu? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam analisis sistem informasi di Sekolah Menengah Atas Mutiara Sandi Balenda. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi pembayaran SPP di SMA Mutiara Sandi Balenda dengan mengimplementasikan sistem informasi yang terotomatisasi. Diharapkan proses pengumpulan, pelacakan, dan pencatatan pembayaran dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien, mengurangi beban kerja staf administrasi. Yang kedua, dengan sistem informasi pembayaran SPP yang terintegritas, siswa dan orang tua akan mendapatkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap informasi terkait tagihan SPP, riwayat pembayaran, dan status keuangan. Yang ketiga, pembayaran SPP akan meningkat
meningkatkan tingkat transparansi dalam proses pembayaran. Siswa dan orang tua akan dapat melihat secara langsung tagihan, detail pembayaran, dan informasi terkait lainnya melalui platform online yang tersedia. Lalu yang keempat, penelitian ini akan membantu SMA Mutiara Sandi Baleendah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan sistem pembayaran SPP yang lebih terstruktur dan terotomatisasi. Sekolah dapat memantau arus kas secara real-time, menganalisa pola pembayaran, dan merencanakan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Yang kelima, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan yang ada dalam sistem informasi pembayaran di Sekolah Menengah Atas Mutiara Sandi Baleendah. Hal ini meliputi identifikasi masalah dalam proses, penggunaan teknologi, atau kesenjangan antara kebutuhan pengguna dengan fungsionalitas sistem. Yang keenam, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses bisnis yang terkait dengan pembayaran SPP di sekolah. Hal ini meliputi analis dari daftar siswa, pendaftaran siswa, pembuatan dan penyampaian tagihan, penerimaan pembayaran, pelacakan pembayaran, pelaporan keuangan, dan integrasi dengan sistem lain. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu satu, meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi beban kerja staf administrasi. Kedua, mengurangi resiko kesalahan manusia, menghasilkan data pembayaran yang lebih akurat dan terpercaya. Ketiga, memberikan kemudahan akses, transparansi, dan informasi yang lebih jelas terkait pembayaran. Yang keempat, meningkatkan citra dan reputasi sekolah. Yang kelima, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keenam, meningkatkan pelayanan kepada siswa dan orang tua. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup di sini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem informasi yang digunakan dalam proses pembayaran SPP di sekolah tersebut. Dari yang nomor satu ada batasan fungsional sistem. Lalu poin satu, pendaftaran dan verifikasi siswa. Sistem ini akan mencakup fungsionalitas untuk mendaftarkan siswa baru dan memverifikasi identitas mereka seperti data pribadi, data wali, dan informasi lainnya yang relevan. Poin kedua, pembuatan dan penyampaian tagihan. Sistem ini akan memungkinkan pembuatan dan penyampaian tagihan SPP kepada siswa dan orang tua secara reguler. Informasi yang termasuk dalam tagihan meliputi jumlah yang harus dibayarkan, batas waktu pembayaran, dan metode pembayaran yang dapat digunakan. Lalu poin ketiga, penerimaan pembayaran. Sistem ini akan mencakup fungsionalitas untuk menerima pembayaran SPP dari siswa dan orang tua melalui berbagai metode pembayaran yang ditentukan, seperti transfer bank, pembayaran tunai, atau melalui sistem pembayaran online. Pelacakan pembayaran. Sistem ini akan mencatat dan melacak setiap pembayaran yang diterima. Informasi yang tercatat meliputi tanggal pembayaran, jumlah yang dibayarkan, metode pembayaran, dan status pembayaran dalam kurung lunas atau belum lunas. Lalu poin kelima ada pelaporan keuangan. Sistem ini akan menyediakan fungsionalitas untuk menghasilkan laporan keuangan terkait dengan pembayaran SPP, termasuk laporan harian, bulanan, tahunan. Laporan tersebut dapat mencakup informasi seperti data penerimaan, rincian pembayaran per kelas atau jurusan, dan rincian tunggakan. Poin keenam, integrasi dengan sistem administrasi sekolah. Sistem informasi pembayaran SPP dapat diintegrasikan dengan sistem administrasi sekolah yang ada, sehingga data siswa, informasi pendaftaran, dan data pembayaran dapat saling terhubung dan terintegrasi dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esa. Untuk Esa dipersilakan.
Oh, belum. Yang kedua, batasan proses bisnis. Poin 1, pendaftaran siswa. Proses pendaftaran siswa baru ke dalam sistem informasi pembayaran SPP di sekolah. Hal ini mencakup pengumpulan informasi pribadi siswa, data wali, dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Poin kedua, pembuatan dan penyampaian tagihan. Proses pembuatan tagihan SPP ini berdasarkan informasi siswa yang terdaftar dan parameter yang ditetapkan oleh sekolah. Tagihan tersebut kemudian disampaikan kepada siswa dan orang tua melalui saluran komunikasi yang ditentukan. Pembayaran SPP. Proses pembayaran SPP oleh siswa atau orang tua murid. Hal ini mencakup pemilihan metode pembayaran yang tersedia, penginputan informasi pembayaran, dan verifikasi pembayaran yang dilakukan oleh sekolah. Poin keempat ada pelacakan pembayaran. Proses pelacakan dan pemantauan pembayaran yang dilakukan oleh sekolah. Informasi pembayaran dicatat dan diperbarui dalam sistem, termasuk tanggal pembayaran, jumlah yang dibayarkan, dan status pembayaran. Poin kelima, penanganan tunggakan. Proses menangani kasus tunggakan pembayaran SPP. Hal ini meliputi pengiriman pengingat pembayar, komunikasi dengan siswa dan orang tua terkait tunggakan, dan penanganan langkah-langkah penyelesaian tunggakan. Lalu poin keenam ada pelaporan keuangan, proses penyusunan laporan keuangan terkait dengan pembayaran SPP di sekolah. Laporan ini mencakup informasi tentang penerimaan SPP, rincian pembayaran, dan data keuangan terkait lainnya. Lalu yang ketujuh ada integrasi dengan sistem lain, proses integrasi data dengan sistem lain yang terkait seperti sistem administrasi sekolah atau sistem keuangan sekolah untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Esa. Untuk Esa dipersilakan. Baik, selanjutnya di poin ketiga yaitu batasan data dan informasi. Yang pertama itu data siswa. Sistem ini akan mencakup data siswa yang terdaftar di sekolah menengah atas Mutiara Sandi Bale Endah. Data ini meliputi informasi pribadi siswa, data wali, kelas atau jurusan yang diikuti, dan informasi yang relevan namun data sensitif seperti identitas pribadi misalnya KTP harus dijaga karena kerahasiaannya dan dilindungi oleh kebijakan privasi yang tepat. Poin yang kedua, data pembayaran. Sistem ini akan mencakup data pembayaran SPP yang dilakukan oleh siswa atau orang tua. Data ini meliputi informasi tanggal pembayaran, jumlah yang dibayarkan, metode pembayaran, dan status pembayaran. Lunas atau belum lunas. Informasi ini digunakan untuk melacak dan memantau status pembayaran. Dan yang ketiga, data tagihan. Sistem ini akan mencakup data tagihan SPP yang dibuat dan disampaikan kepada siswa dan orang tua. Data ini mencakup informasi jumlah yang harus dibayarkan, periode tagihan dan batas waktu pembayaran, dan detail lainnya terkait tagihan SPP. Yang keempat, data pelaporan keuangan. Sistem ini akan menghasilkan laporan keuangan terkait dengan pembayaran SPP di sekolah menengah atas Mutiara Sandi Bale Endah. Data ini mencakup informasi total penerimaan, rincian pembayaran per kelas atau jurusan, dan informasi keuangan terkait lainnya. Poin yang kelima, data tunggakan. Sistem ini akan mencatat data tunggakan pembayaran SPP. Jika ada siswa atau orang tua yang belum melunasi pembayaran, data ini mencakup informasi siswa yang memiliki tunggakan, jumlah tunggakan, dan status penyelesaian tunggakan. Data historis. Sistem ini akan menyimpan data historis terkait dengan pembayaran SPP di masa lalu. Data ini digunakan untuk referensi, analisis, dan pemantauan tren pembayaran dari waktu ke waktu. Kemudian,
Batasan yang keempat, batasan infrastruktur dan teknologi. Poin yang pertama, perangkat keras hardware. Sistem ini akan berjalan di atas infrastruktur perangkat keras yang ada di Sekolah Menengah Atas Mutiara Sandi Balenda. Batasan ini mencakup spesifikasi perangkat keras yang tersedia, seperti server, komputer, jaringan, dan perangkat lainnya yang digunakan dalam operasional sistem informasi pembayaran SPP. Yang kedua, perangkat lunak, software. Sistem ini akan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi khusus untuk mengelola pembayaran SPP. Batasan ini mencakup jenis perangkat lunak yang dapat digunakan, seperti sistem operasi, basis data, program aplikasi, dan perangkat lunak pendukung lainnya. Dalam hal ini, perangkat lunak harus memenuhi persyaratan fungsionalitas dan kompatibilitas dengan infrastruktur yang ada. Poin yang ketiga, jaringan dan koneksi. Sistem ini membutuhkan koneksi jaringan yang stabil dan andal untuk menghubungkan pengguna dengan server atau sistem informasi pembayaran SPP. Batasan ini mencakup kecepatan dan keandalan jaringan yang tersedia di Sekolah Menengah Atas Mutiara Sandi Bale Endah serta kemampuan untuk menjaga koneksi yang konsisten dan tidak putus. Poin yang keempat, keamanan sistem. Sistem informasi pembayaran SPP harus dilengkapi dengan mekanisme keamanan yang memadai untuk melindungi data sensitif dan informasi pribadi siswa. Batasan ini mencakup implementasi langkah-langkah keamanan seperti enkripsi data, pengendalian akses, manajemen identitas, dan langkah-langkah perlindungan lainnya. Poin yang kelima, kapasitas penyampaian. SIM ini membutuhkan kapasitas penyimpanan yang cukup untuk menyimpan data siswa, tagihan, pembayaran, dan informasi terkait lainnya. Batasan ini mencakup kapasitas penyimpanan yang tersedia di server atau sistem penyimpanan yang digunakan. Poin yang keenam, dukungan dan pemeliharaan. Sistem informasi pembayaran SPP memerlukan dukungan dan pemeliharaan secara berkala untuk menjaga kinerjanya. Batasan ini mencakup ketersediaan sumber daya IT, personel yang terlatih, dan prosedur pemeliharaan yang diperlukan untuk menjaga sistem tetap berjalan dengan baik. Nah, dengan menganalisis dan mengevaluasi sistem informasi pembayaran SPP, Sekolah Menengah Atas Mutiara Sandi dapat mengidentifikasi kekurangan dan potensi perbaikan dalam sistem tersebut untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan kepuasan pengguna. Selanjutnya ada di analisis dan perancangan. Yang pertama itu ada tabel kebutuhan fungsional. Nah, di sini sudah ada tabel kebutuhan fungsional. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, masih dapat beberapa aktivitas yang dilakukan secara manual. Sistem pembayaran SPP yang terdapat di SMA Mutiara Sandi yaitu dilakukan sebagai berikut. Eh, Yaitu pembayaran dilakukan tiap 1 bulan sekali dengan nominal yang telah ditentukan. Siswa atau orang tua siswa yang akan melakukan pembayaran harus mendatangi langsung bagian keuangan sekolah secara langsung. Metode pembayaran secara cash. Adapun via dana sekolah, pihak pembayar atau siswa memberikan kartu dan uang pembayaran SPP kepada staf yang bertugas di bagian keuangan. Kemudian staf akan mencatat uang SPP yang telah masuk ke pembukuan untuk dilaporkan ke pihak provinsi. Sini tuh ada 4 tabel. Yang pertama itu ada high priority, medium, low, sama no priority. Di high priority untuk tabel fungsi kebutuhan. Pertama itu terdapat tampilan login terlebih dahulu untuk keamanan dan mengetahui siapa yang menggunakan sistem tersebut. Yang kedua, sistem dapat menambahkan data mahasiswa baru. Yang ketiga, sistem dapat menerima pembayaran secara digital di semua bank, e-commerce, dan e-wallet. Yang keempat, sistem dapat memberikan riwayat bukti pembayaran SPP yang sudah masuk per tiap minggunya. Di medium priority, yang pertama, siswa atau orang tua dapat memilih metode pembayaran yang akan dipakai. Yang kedua, sistem menyediakan riwayat pembayaran SPP yang dapat diakses oleh siswa atau orang tua siswa, termasuk informasi, tanggal, jumlah, dan metode pembayaran yang digunakan.
Yang ketiga, sistem dapat mengirimkan pemberitahuan kepada siswa atau orang tua siswa jika terjadi perubahan jumlah atau tenggat waktu pembayaran SPP. Yang keempat, sistem dapat menyediakan opsi pembayaran dengan menggunakan sistem pembayaran online. Yang ketiga, seperti e-wallet atau payment gateway yang populer di wilayah tersebut. Di low priority, yang pertama, siswa atau orang tua siswa dapat melihat rincian komponen biaya SPP, seperti biaya administrasi, biaya seragam, atau biaya tambahan lainnya. Yang kedua, sistem dapat menyediakan layanan pelanggan atau dukungan teknis bagi siswa atau orang tua siswa yang mengalami kendala dalam proses pembayaran. Yang ketiga, sistem dapat mengintegrasikan fitur pengingat atau jadwal pembayaran lainnya ke dalam kalender pribadi siswa atau orang tua siswa. Di no priority, sistem dapat menyediakan fitur pelacak pembayaran sehingga siswa atau orang tua siswa dapat melihat riwayat pembayaran SPP mereka secara detail. Kemudian selanjutnya di tabel kebutuhan non-fungsional. Eh, Tabel yang pertama itu ada skalabilitas. Sistem yang mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan volume transaksi secara efisien tanpa mengurangi gangguan. Kemudian, sistem harus dirancang dan diimplementasikan dengan arsitektur yang memungkinkan penambahan kapasitas secara horizontal atau vertikal. Peningkatan aktivitas harus dilakukan tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan dan memastikan waktu respon tetap cepat. Di kualitas atribut selanjutnya, di performa. Sistem harus memiliki kinerja yang cepat dan responsif dalam mengolah transaksi pembayaran SPP. Di sistem harus dioptimalkan untuk mengelola volume transaksi yang tinggi dengan waktu respon yang singkat. Penggunaan teknologi dan infrastruktur yang memadai harus diterapkan untuk memastikan performa yang baik. Di usability, sistem harus dengan mudah digunakan oleh pengguna, siswa atau siswi maupun wali murid dengan antarmuka yang intuitif dan navigatif untuk mudah dan jelas. Kemudian antarmuka pengguna harus dirancang secara intuitif dengan navigasi yang jelas, instruksi yang mudah dipahami, dan panduan pengguna harus disediakan untuk membantu pengguna dalam melakukan pembayaran SPP dengan lancar. Nah, selanjutnya di sini ada ilustrasi sistem pembayaran SPP yang sedang berjalan. Nah, yang pertama itu dari siswa atau orang tua siswa, mereka membayar uang SPP, kemudian memberikan kartu SPP ke bendahara sekolah, kemudian bendahara sekolah mencatat pembayaran SPP dan menerima pembayaran SPP, kemudian memberikan cap pada kartu SPP, membuat laporan pada sistem, kemudian bendahara sekolah memberikan kepada provinsi, provinsi menerima laporan. Jika siswa atau orang tua siswa belum bisa membayar uang SPP, maka akan mendatangi pihak sekolah dan membuat perjanjian. Kemudian mendatangkan orang tua dan membuat perjanjian. Next. Nah, selanjutnya di sini ada use case diagram dari sistem yang sedang berjalan. Di aktor pertama yaitu ada siswa atau orang tua siswa. Kemudian membayar uang SPP, include memberikan SPP kepada TU, extend membayar cash atau transfer, extend lagi belum bisa membayar, include membuat perjanjian dengan pihak sekolah. Di aktor yang kedua ada bendahara sekolah. Dan sekolah mencatat siswa baru untuk pembayaran SPP dan include memberikan kartu pembayaran SPP. Kemudian, bendahara sekolah menerima pembayaran uang SPP dari siswa, kemudian include langsung mencatat tanggal dan waktu uang masuk. Bendahara sekolah memberikan cap tanda telah membayar SPP di kartu SPP siswa. Kemudian bendahara sekolah membuat laporan pada sistem include kirim laporan. Di aktor yang ketiga ada sekolah membuat perjanjian dengan siswa, include mendatangkan orang tua untuk perjanjian pembayaran SPP. Kemudian di aktor yang keempat adalah provinsi menerima laporan. Selanjutnya masuk ke use case skenario. Di use case skenario ini
dengan name case yang tadi mencatat siswa baru untuk pembayaran SPP untuk bagian bendahara. Dengan ID UCS2 important levelnya high. Primary actor yaitu tadi bendahara sekolah. Stakeholder dan interestnya, bendahara sekolah mencatat data siswa baru untuk data pembayaran SPP. Dengan keterangan, bendahara sekolah akan mencatat data siswa baru dan memberikan kartu bayar SPP kepada siswa untuk keberlangsungan pembayaran SPP. Triggernya, data pembayaran SPP, tipenya adalah internal. Kemudian di relationship-nya, association untuk association yaitu bendahara sekolah include memberikan kartu pembayaran SPP, extension tidak ada, general, general, general generalizationnya atau inheritance juga kosong. Kemudian di normal flow of event yang pertama, bendahara sekolah mencatat data siswa baru. Yang kedua, bendahara sekolah memberikan kartu bayar SPP. Alternate flow di 1A. Bendahara sekolah tidak mencatat data siswa baru. Di 2A, bendahara sekolah tidak memberikan kartu bayar SPP. Di exceptional flow, yang pertama, di 1B, bendahara sekolah tidak mempunyai data siswa baru. Di 2B, kartu pembayaran SPP habis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang diskus skenario yang sedang berjalan di sistem pembayaran SPP Mutiara Sani Belanda. Yang pertama, di sini ada use case name, memberikan cap tanda telah membayar SPP di kartu SPP siswa. Kemudian dengan ID UCS4, importance levelnya adalah high. Primary aktornya bagian sekolah, secondary aktornya tidak ada. Use case tipenya adalah main case. Untuk stakeholder dan interestnya, bagian sekolah memberikan cap pada kartu pembayaran. Untuk brief description-nya, tab TU memberikan cap sebagai tanda bukti. Untuk dan selanjutnya di trigger, staf TU memberikan cap kepada siswa yang sudah membayar SPP sebagai tanda bukti pembayaran. Di relationship, itu adalah bagian sekolah, include-nya tidak ada, extend juga tidak ada. Di generalization-nya adalah atau inheritance tidak ada. Di normal flow of event, bagian sekolah memberikan cap pada kartu SPP untuk bukti pembayaran. Yang kedua, bagian sekolah memberikan kartu SPP kepada siswa. Di alternate flow, 1A, bagian sekolah tidak memberikan cap pada kartu SPP siswa. Di kedua A, bagian sekolah tidak memberikan kartu SPP kepada siswa. Kemudian di exceptional flow, 1B, bagian sekolah tidak ada cap pada untuk kartu SPP. Di 2B, bagian sekolah tidak bisa memberikan kartu SPP kepada siswa. Di use case skenario selanjutnya, yaitu di use case name-nya, membuat laporan pada sistem dengan ID UCS5, important levelnya adalah high, primary aktornya adalah bendahara sekolah, sekunderinya tidak ada, use case tipenya adalah main case. Di stakeholder dan interestnya, bendahara sekolah membuat laporan untuk dilaporkan ke pusat atau provinsi. Di brief description-nya, TU menginput laporan pembayaran ke sistem. Di trigger di untuk triggernya, staf bendahara sekolah membuat laporan pada sistem. Di relationship association-nya, bendahara sekolah, include-nya kirim laporan, extend-nya tidak ada, dan generation interest-nya tidak ada. Di normal flow of event-nya, yang pertama, bendahara sekolah membuat laporan pembayaran SCP yang diinput ke sistem. Yang kedua, bendahara sekolah menginput laporan ke sistem pemerintah atau provinsi. Di alternate flow-nya, yang pertama, yang 1A, bendahara sekolah tidak membuat laporan ke sistem. Di 2A, bendahara sekolah tidak menginput laporan ke sistem. Di exceptional flow-nya, 1B, bendahara sekolah tidak memiliki bukti pembayaran SPP siswa. Di 2B, bendahara sekolah tidak memiliki akses ke sistem pembayaran atau provinsi. Untuk di use case skenario selanjutnya, dengan use case name membuat perjanjian dengan siswa dengan ID user S6. Primary aktornya sekolah, stakeholder dan interestnya, sekolah membuat perjanjian pelunasan
tunggakan SPP dengan siswa dan orang tua. Dengan keterangan, sekolah memanggil siswa dan orang tua siswa untuk mengurus pelunasan tunggakan SPP dan membuat perjanjian pelunasan. Untuk triggernya, perjanjian pelunasan tunggakan SPP. Dengan tipe internal, relationship-nya, asosiasinya adalah sekolah, include-nya mendatangkan orang tua untuk perjanjian pembayaran SPP. Untuk ST-nya tidak ada dan inheritance-nya juga tidak ada. Di normal flow, yang pertama, sekolah memanggil siswa dan orang tua siswa. Yang kedua, sekolah dan siswa, orang tua membuat perjanjian pelunasan tunggakan SPP. Di alternate flow, yang 1A, sekolah memanggil siswa dan orang tua. Di 2A, siswa dan orang tua tidak datang. Di exceptional flow-nya, 1B, sekolah tidak memanggil siswa dan orang tua. Di 2B, sekolah, siswa dan orang tua tidak membuat perjanjian. Kemudian di stress skenario, discuss name-nya menerima laporan dengan ID ICS7. Primary aktornya adalah provinsi, secondary aktornya tidak ada. Stakeholder dan interest-nya, provinsi menerima laporan. Dengan keterangan, provinsi menerima laporan keuangan pembayaran SPP yang dititipkan lewat sistem. Untuk triggernya, staf provinsi menerima laporan pembayaran SPP siswa. Selanjutnya, relationship. Di asosiasinya adalah provinsi, include tidak ada, extend tidak ada, inheritance juga tidak ada. Untuk normal flow, yang pertama, provinsi menerima laporan, yang kedua, provinsi menerima uang pembayaran SPP siswa. Alternate flow-nya, yang 1A, provinsi tidak menerima laporan tentang pembayaran SPP sekolah, yang 2A, provinsi tidak menerima uang pembayaran SPP. Exceptional flow, 1B, provinsi menerima laporan yang salah, dan 2B, provinsi tidak memiliki akses internet. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang eh, activity diagram dari sistem yang sedang berjalan. Yang pertama itu mulai dari siswa mendatangi bagian keuangan, kemudian memberikan kartu pembayaran SPP, di bagian keuangan menerima kartu pembayaran SPP dan memberi informasi nominal tunggakan yang harus dibayar. Dan untuk siswa membayar kartu SPP. Kemudian ada pengkondisian apakah siswa akan membayar dengan metode pembayaran cash, transfer dana, atau belum bisa membayar. Jika cash dan transfer dana, maka siswa langsung membayar uang SPP sesuai nominal yang harus dibayar. Kemudian bagian keuangan menerima pembayaran SPP dan berhenti. Jika tidak bisa membayar, maka membuat perjanjian dengan pihak sekolah dan sistem berhenti. Kemudian di activity diagram selanjutnya adalah di bagian keuangan. Untuk di bagian keuangan yaitu yang pertama mencatat siswa baru untuk pembayaran SPP, kemudian memberikan kartu pembayaran SPP, kemudian siswa menerima kartu pembayaran SPP. Selanjutnya di activity diagram selanjutnya yaitu di bagian keuangan, masih di bagian keuangan, dimulai dari menerima kartu pembayaran SPP, menerima uang pembayaran SPP, mencatat tanggal dan waktu uang masuk, memberikan cap tanda telah membayar uang SPP. Selanjutnya di siswa menerima kartu pembayaran SPP yang telah diberi cap tanda telah membayar SPP. Di sini activity diagram tentang penerimaan pembayaran kartu penerimaan pembayaran SPP. Selanjutnya untuk di activity diagram eh, membuat laporan dan mengirimkan laporan. Yang pertama dimulai dari masuk ke sistem, menampilkan halaman membuat laporan. Sistem menampilkan halaman membuat laporan, kemudian bagian keuangan membuat laporan pada sistem dan mengirimkan laporan. Kemudian sistem apa ditujukan ke provinsi dan berhenti. Selanjutnya untuk sistem activity diagram sistem perbuatan janji yang sedang terjadi yaitu memanggil mulai dari sekolah dan memanggil siswa, kemudian siswa mendatangi pihak sekolah dan sekolah memanggil orang tua siswa, kemudian siswa mendatangkan kedua orang tua siswa dan sekolah membuat perjanjian dengan siswa dan orang tua untuk pelunasan pembayaran SPP dan sistem
berhenti. Selanjutnya, di activity diagram yang sedang berjalan untuk untuk penerimaan laporan. Di bagian keuangan, mengirim laporan keuangan pembayaran SPP dan di provinsi menerima laporan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi dari sistem pembayaran SPP yang diusulkan. Untuk itu, ilustrasinya yang pertama itu dari siswa melakukan login kepada sistem, lalu masuk kepada sistem, dan siswa memilih metode pembayaran, kemudian membayar SPP, dan bukti pembayaran SPP bakal disimpan. Jika belum bisa membayar SPP, maka di sistem bisa membayar melebihi perjanjian. Kemudian jika siswa membayar melebihi perjanjian, maka siswa tidak bisa mengikuti ujian. Kemudian di pihak bendahara untuk sistemnya sama melakukan login, masuk ke sistem, kemudian mengambil data pembayaran, membuat laporan, mengirimkan kepada provinsi dan provinsi menerima laporan. Baik, selanjutnya itu adalah ada use case diagram untuk dari sistem yang diusulkan. Untuk aktornya adalah ada siswa, kemudian siswa masuk ke sistem dan login sebagai inputnya. Kemudian siswa masuk ke sistem pembayaran SPP dengan include mendapatkan notif tagihan pembayaran SPP dan kemudian extend apakah akan membayar secara transfer atau cash. Kemudian include jika sudah membayar maka akan include bukti pembayaran. Ya, kemudian ada extend jika belum bisa membayar maka maka ada extend melunasi di 2 bulan ke depan atau di 3 bulan ke depan. Dengan include notifikasi tagihan, eh, notifikasi tagihan di waktu yang sudah eh, yang dipilih tadi. Kemudian jika belum bisa membayar maka tidak bisa mengikuti ujian. Begitupun di 2 bulan kemudian belum bisa membayar, tidak bisa mengikuti ujian. Selanjutnya dari use case diagram dari sistem yang diusulkan ada di manajemen sistem pembayaran SPP. Untuk aktornya sendiri ya adalah bagian keuangan. Bagian keuangan akan masuk ke sistem dengan include login. Kemudian di bagian keuangan, sistem masuk ke sistem pembayaran SPP dengan include menambahkan data siswa dan include juga mengambil data pembayaran SPP. Selanjutnya ada di bagian keuangan membuat laporan dengan include kirim laporan. Selanjutnya masuk ke use case skenario lagi. Untuk dari sistem yang diusulkan dengan namecase-nya masuk ke sistem. Primary aktornya yaitu siswa. Stakeholder dan interest-nya log- siswa login pada sistem sebagai siswa. Dan keterangan siswa masuk ke sistem kemudian login sebagai siswa. Apabila siswa belum mempunyai akun, siswa dapat melakukan registrasi terlebih dahulu di sistem. Dengan trigger masuk ke sistem, tipenya adalah internal. Untuk relationship-nya yaitu siswa login, register, dan include-nya login, extend-nya register. General relationnya yaitu tidak ada. Kemudian di normal flow-nya, siswa masuk ke sistem. Yang kedua, siswa login terlebih dahulu. Di alternate flow-nya, yang 1A, siswa masuk ke sistem. Di 2A, siswa belum mempunyai akun. Di exceptional flow-nya, yang 1B, sistem tidak berjalan. Di 2B, siswa tidak dapat masuk ke sistem. Di use case skenario selanjutnya yaitu dengan use case name, sistem pembayaran SPP. Dengan primary aktor yaitu siswa, dengan stakeholder dan interest-nya. Siswa masuk ke sistem pembayaran SPP untuk membayar SPP. Dengan brief description, setelah login, siswa masuk ke sistem pembayaran SPP untuk membayar tunggakan SPP. Dengan trigger, membayar tunggakan SPP. Tipenya yaitu internal. Di relationship-nya, association-nya adalah siswa, include-nya notifikasi tagihan pembayaran SPP. Bukti pembayaran tidak bisa
membukti pembayaran dan tidak bisa mengikuti ujian untuk inputnya. Dan extend yaitu bayar transfer, cash, belum bisa membayar SPP, melunasi di 2 bulan ke depan, melunasi di 3 bulan ke depan, dan belum bisa melunasi. Untuk generalizationnya atau inheritance-nya tidak ada. Di normal flow of event-nya, yang pertama, siswa masuk ke sistem pembayaran SPP. Yang kedua, siswa menerima notifikasi tagihan pembayaran SPP. Yang ketiga, siswa melakukan pembayaran SPP secara cash atau transfer. Yang keempat, siswa mendapatkan bukti telah melakukan pembayaran SPP. Di alternatifnya, yang pertama, yang 1A, siswa masuk ke sistem pembayaran SPP. Yang 2A, siswa menerima notifikasi tagihan pembayaran SPP. Di 3A, siswa belum dapat membayar SPP. Di 4A, siswa memilih metode pelunasan 3 bulan ke depan. Di exceptional flow yang 1B, siswa tidak dapat masuk ke sistem. Di 2B, siswa tidak dapat notifikasi tagihan. Yang 3B, siswa tidak dapat membayar lewat sistem. Yang keempat B, pembayaran SPP maka tidak masuk. Selanjutnya di discuss name discuss skenario dengan discuss name-nya masuk ke sistem. Primary aktornya bagian keuangan. Untuk stakeholder dan interest-nya, bagian keuangan masuk ke sistem dan melakukan login sebagai staf bagian keuangan. Untuk brief description-nya, staf bagian keuangan masuk ke sistem dan melakukan login sebagai bagian keuangan. Kemudian di untuk triggernya ma- masuk ke sistem dan login untuk bisa akses dengan tipe internal. Relationship-nya asosiasi bagian keuangan dengan include login externnya tidak ada. Generation-nya atau inheritance-nya tidak ada. Untuk normal flow-nya yaitu yang pertama masuk ke sistem, yang kedua melakukan login. Untuk alternate flow-nya 1A tidak dapat masuk ke sistem, yang kedua A tidak dapat login. Exceptional flow-nya 1B tidak dapat masuk ke sistem, di 2B tidak mempunyai akun untuk mengakses sistem. Kemudian di slide skenario selanjutnya dengan discuss name sistem pembayaran SPP. Primer aktornya bagian keuangan, dengan stakeholder dan interestnya, bagian keuangan masuk ke sistem pembayaran SPP. Dengan keterangan, setelah login, bagian keuangan akan masuk ke sistem pembayaran SPP dan mengambil data siswa yang telah membayar tunggakan SPP. Untuk triggernya, masuk ke sistem pembayaran SPP untuk mengambil data siswa yang telah membayar tunggakan SPP. Yang tipenya internal, untuk relationship-nya, association-nya adalah bagian keuangan, include-nya mengambil data pembayaran SPP. Extend-nya tidak ada, generalization-nya atau inherit-nya tidak ada. Normal flow of event-nya masuk ke sistem pembayaran SPP, yang kedua mengambil data pembayaran SPP. Alternate flow-nya yang 1A tidak dapat masuk ke sistem, yang kedua 2A tidak dapat mengambil data pembayaran SPP. Untuk exceptional flow-nya 1B tidak dapat masuk ke sistem pembayaran SPP, 2B tidak ada data pembayaran SPP. Kemudian di skenario selanjutnya yaitu dengan use case name sistem pembayaran SPP. Dengan primary aktor yaitu bagian keuangan, stakeholder dan interestnya. Bagian keuangan membuat laporan. Dengan brief description, bagian keuangan membuat laporan untuk dikirim dan dilaporkan ke provinsi. Dengan trigger, memberikan laporan ke provinsi dengan tipe internal. Untuk relationship-nya, association, bagian keuangan, include, kirim laporan, extend tidak ada. Generalization-nya atau inheritance tidak ada. Kemudian di normal flow of event-nya, yang pertama membuat laporan, yang kedua kirim laporan. Untuk alternate flow-nya, yang 1A tidak membuat laporan, yang 2A tidak tidak mengirim laporan. Untuk exceptionalnya, yang 1B tidak ada data untuk dilaporkan, di 2B tidak bisa mengirim laporan. Nah, mungkin sekian dari keterangan presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Menjelaskan activity diagram bagian sistem pembayaran.
Yang pertama ada dari siswa. Siswa masuk ke sistem, lalu sistem akan menampilkan halaman login dan register. Lalu siswa memiliki akun. Lalu jika siswa tidak memiliki akun, siswa disuruh untuk register. Lalu sistem akan menampilkan halaman register. Lalu kembali lagi siswa akan mengisi data email, NIS, nama, dan password. Lalu menekan tombol daftar. Lalu sistem akan menyimpan akun di database. Lalu sistem kembali lagi menampilkan halaman login. Setelah itu, ketika siswa sudah mempunyai akun, siswa akan login. Lalu sistem akan menampilkan halaman login. Lalu siswa disuruh untuk memasukkan akun, mengisi nama, dan password. Selanjutnya, menekan tombol masuk. Lalu ada validasi. Jika password atau akun salah, maka akan kembali disuruh untuk memasukkan akun, mengisi nama, dan password. Jika benar, sistem akan masuk lalu menampilkan halaman pembayaran SPP. Lalu di sini ada activity diagram pembayaran SPP. Yang pertama ada siswa masuk ke sistem pembayaran SPP, lalu sistem akan menampilkan halaman pembayaran SPP, menampilkan nominal SPP yang harus dibayar, menampilkan opsi waktu pembayaran. Lalu siswa harus membayar dan diberi dua opsi. Opsi yang pertama yaitu menunggak. Jika siswa memilih untuk menunggak, maka sistem menampilkan pilihan waktu pelunasan tunggakan SPP, yaitu ada di pelunasan 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Setelah memilih salah satu, lalu sistem akan mendapatkan notifikasi tagihan pada waktu yang telah ditentukan. Lalu ini jika bayar sekarang, sistem akan menampilkan metode pembayaran. Lalu siswa harus memilih metode pembayaran. Metode pembayarannya ada cash, ada transfer. Jikalau cash, siswa harus mendatangi bagian keuangan lalu membayar SPP sesuai nominal tunggakan. Lalu di sini jika pelunasan setelah tunggakan belum dibayar, maka siswa tidak dapat mengikuti ujian. Lalu di sini setelah siswa memilih metode pembayaran, lalu bendahara akan menerima uang tunggakan SPP, lalu membuatkan kwitansi bayar tunggakan SPP, memberikan kwitansi pembayaran SPP sebagai bukti telah membayar SPP, lalu siswa akan menerima kwitansi pembayaran SPP. Lalu siswa diharuskan mengirimkan bukti pembayaran ke sistem. Lalu sistem akan memvalidasi. Jika gagal, akan kembali disuruh untuk mengirim bukti pembayaran sistem. Jika validasi berhasil, maka sistem akan menampilkan pop-up dengan keterangan
telah membayar tunggakan SPP. Lalu sistem akan menyimpan bukti pembayaran tersebut ke dalam database. Jika metode pembayaran yang dipilih transfer, maka sistem akan menampilkan opsi pembayaran secara transfer. Lalu, siswa memilih opsi pembayaran. Siswa mentransfer uang sebesar nominal tunggakan. Lalu ada validasi. Jika salah, sistem akan menampilkan opsi pembayaran kembali secara transfer. Jika benar, sistem akan memberikan bukti telah berhasil membayar uang SPP. Lalu siswa akan mendapatkan bukti transfer bayar uang SPP. Setelah itu, sistem akan menyimpan bukti pembayaran dan data ke database. Lalu berikutnya ada sequence diagram siswa dan sequence diagram bagian keuangan. Di sini ada siswa yang bisa login lalu masuk ke sistem. Lalu di sini ada sistem pembayaran yang memberi notifikasi ke siswa. Lalu siswa diberi pilihan ada transfer, ada cash. Lalu setelah memilih salah satu, bukti pembayaran akan dicap, lalu bukti pembayaran akan diberikan ke siswa. Lalu sistem pembayaran, jika belum bisa bayar, siswa siswa akan melakukan perjanjian. Lalu sistem pembayaran akan memberi notifikasi ke siswa. Lalu jika siswa belum bisa melunaskan uang SPP, siswa tidak akan bisa ikut ujian. Lalu ini ada bagian keuangan dan provinsi. Bagian keuangan melakukan login, lalu masuk ke sistem, lalu melihat metode pembayaran, mengambil data, lalu membuat laporan, yang laporannya dikirim ke provinsi. Selanjutnya, ada kelas diagram. Yang pertama ada kelas siswa yang beratributkan NIS, lalu tipe datanya INT. Yang kedua ada nama, tipe datanya string. Yang ketiga ada uang, tipe datanya string. Yang keempat ada kartu SPP, tipe datanya string. Operasi yang dilakukan atau metode yang dilakukan oleh siswa yaitu membayar SPP, lalu akan menampilkan tagihan, menyambung ke kelas tagihan, lalu atributnya ada ID tagihan, tipe datanya INT, lalu di sini ada atribut jumlah, tipe datanya INT,
ada tanggal, tipe datanya string, lalu ada operasi atau metode yang dilakukan oleh tagihan yaitu memberikan notifikasi. Lalu yang ketiga ada bagian keuangan, kelas bagian keuangan dengan atributnya NIP, tipe datanya integer, lalu nama pegawai, tipe datanya string, lalu data siswa, tipe datanya string, data tunggakan, tipe datanya string, bank sekolah, tipe datanya string, sistem laporan, tipe datanya string, kwitansi, tipe datanya string. Lalu bagian keuangan memiliki operasi atau metode, yaitu yang pertama mengelola keuangan, yang kedua menerima pembayaran SPP, yang ketiga memberikan kwitansi, yang keempat memberikan cap, yang kelima membuat laporan, keenam mengirim laporan, yang ketujuh mendata siswa baru. Lalu di sini ada kelas laporan dengan atribut ID laporan, tipe datanya INT. Kemudian ada atribut data pembayaran, tipe datanya string. Lalu ada atribut total uang, tipe datanya string. Lalu ada tanggal, tipe datanya string. Laporan kelas laporan di sini memiliki satu operasi atau metode yaitu cetak laporan. Lalu yang terakhir ini ada di provinsi. Jadi setelah bagian keuangan mengelola keuangan dan mengirim laporan, di sini provinsi memiliki atribut ID provinsi, lalu ada data laporan dengan tipe data string, yang operasi atau metodenya menerima laporan. Selanjutnya adalah mockup tampilan awal dari sistem yang diusulkan. Lalu ini ada tampilan login untuk siswa yang sudah memiliki akun. Siswa diharuskan memasukkan email, username, dan password. Lalu yang ketiga ada tampilan opsi pembayaran untuk siswa. Ada dua opsi, yaitu membayar dan menunggak. Lalu yang selanjutnya ada tampilan sistem bendahara sekolah. Ada dua pilihan, yaitu untuk laporan atau untuk siswa input siswa baru. Berikut adalah tampilan sistem pembayaran untuk siswa. Nanti di sini NISN akan terisi otomatis, nama juga, bulan, lalu nominal pembayaran. Berikut ada metode pembayaran yang bisa dipilih, transfer atau cash. Lalu opsi pembayaran transfer. Ada statusnya. Lalu sini untuk kirim bukti pembayaran harus memilih file yang sudah dimiliki. Lalu berikut tampilan sistem pembayaran jika berhasil, maka ada pop-up pembayaran berhasil, lalu status berganti jadi lunas. Berikutnya ada tampilan sistem opsi tunggakan.
nama siswa akan muncul, lalu opsi waktu pelunasan ada 2 bulan dan 3 bulan. Berikut dengan peringatannya yang disusun. Dengan ini, orang tua murid menyetujui perjanjian dengan pihak sekolah, dan jika sudah jatuh tempo, maka siswa tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Lalu ada kirim. Selanjutnya ada tampilan sistem penambahan data siswa baru yang hanya bisa dilakukan oleh staf bendahara. Berikut ada formulir data siswa baru yang harus dilengkapi, yaitu email, nama, kelas, NIM, agama, lalu alamat, lalu ada input. Yang terakhir ada tampilan sistem laporan. Untuk para data siswa nanti akan muncul di data pembayaran. Untuk untuk unduh data pembayaran di sini. Ini untuk bendahara sekolah untuk mengunduh data yang ada di dalam tabel berikut. Lalu untuk select file dan kirim ini, bendahara harus memilih file untuk dikirim ke provinsi. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, dalam penelitian ini kami telah melakukan analisis dan perancangan sistem informasi untuk SMA Mutiara Sandi Baleendah. Tujuan utama kami adalah mengatasi beberapa masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam mengelola data pembayaran SPP yang masih manual. Pengelolaan proses membuat data. Dalam perancangan sistem informasi, kami telah mengembangkan solusi yang efektif untuk setiap masalah yang sudah kami identifikasi. Kami merancang sistem informasi yang efisien dalam mengelola sistem pembayaran SPP dengan fitur-fitur seperti penyimpanan dan pengelolaan data siswa yang terpusat dan efektif, yang memungkinkan siswa dapat mudah mengakses sistem yang kami buat. Selain itu, kami juga telah mengimplementasi sistem informasi dalam pengelolaan keuangan dan pengumpulan data. Sistem informasi ini memungkinkan staf keuangan sekolah memantau dan mencatat data lebih akurat dan efisien. Laporan yang dihasilkan pun menjadi acuan pengambilan keputusan yang tepat. Kesimpulannya, melalui penelitian ini, kami berhasil merancang solusi sistem informasi yang efektif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh sekolah menengah atas Mutiara Sandi Balende. Diharapkan sistem informasi ini membantu pihak sekolah dalam mengelola data siswa yang membayar SPP agar lebih efisien dan akurat. Dengan implementasi yang cukup tepat, diharapkan sistem informasi ini dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada staf, siswa, maupun orang tua murid. Berikut ada saran. Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan sistem informasi untuk sekolah-sekolah menengah atas Mutiara Sandi Baleendah. Berikut adalah beberapa saran yang dapat kami berikan. Yang pertama, implementasikan sistem informasi dengan sesama. Setelah perancangan sistem informasi selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan implementasi sistem dengan hati-hati dan teliti. Pastikan semua komponen sistem berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, berikan pelatihan kepada pengguna sistem untuk memastikan pemahaman dan
pemanfaatan optimal. Yang kedua, perhatikan keamanan data. Mengingat sistem informasi akan mengelola data siswa, inform, data siswa, informasi keuangan, dan lain sebagainya, penting untuk memperhatikan keamanan data. Terapkan kebijakan keamanan yang memadai, seperti enkripsi data, akses terbatas berbasis peran, serta perlindungan terhadap serangan cyber dan kebocoran data. Lalu yang ketiga, perbarui dan tingkatkan sistem secara berkala. Teknologi dan kebutuhan bisnis terus berkembang. Oleh karena itu, penting untuk memperbarui dan meningkatkan sistem informasi secara berkala. Selalu pantau perkembangan teknologi terkait sistem informasi dan evaluasi sistem secara rutin untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau diperbarui. Yang keempat, libatkan pengguna dalam pengembangan sistem. Melibatkan pengguna sistem seperti siswa, orang tua, dan staf. Dalam proses pengembangan sistem akan membantu memastikan bahwa sistem sesuai dengan kebutuhan dan mudah digunakan. Dengan memperoleh masukan dan umpan balik dari pengguna, dapat dilakukan sesuai penyesuaian dan perbaikan yang diperlakukan agar sistem lebih efektif dan user-friendly. Yang kelima, evaluasi dan pantau kinerja sistem. Setelah implementasi sistem, lakukan evaluasi dan pemantauan kinerja sistem secara berkala. Dengan melakukan evaluasi, dapat diidentifikasi potensi perbaikan atau peningkatan yang perlu dilakukan pada sistem. Pemantauan kinerja sistem juga penting untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik dan dapat mengatasi tuntutan operasional yang ada. Lalu yang terakhir, terus tingkatkan pelayanan kepada user, yaitu siswa, orang tua, orang tua siswa maupun staf sekolah dalam penggunaan sistem. Pastikan bahwa mereka mendapatkan pengalaman yang baik dan pelayanan yang responsif. Terus tingkatkan komunikasi, keselamatan, dan kepuasan mereka dalam menggunakan sistem. Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan sistem informasi dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi sekolah menengah atas Mutiara Sandi Balenda, baik dalam pengelolaan data siswa maupun pengelolaan keuangan dan pengelolaan data pembayaran SPP. Terima kasih, sekian dari saya.